ini guyonannya tentara itu kan selalu begini. Kalau dulu kan masih kopral ya. Siap. Kopral, Sersan. habis itu sersan ya. Sersan ya. Sersan. Kalau di kehidupan tentara kan sersan. Kenapa senang main bola? Karena kalau pas main bola jadi kapten kan. Betul. Kapten di rumput hijau. Siap. Nah, tapi sekarang ini luar biasa Komandan Kusen ini. Dulu kapten di lapangan hijau. Siap. Akhirnya sekarang jadi Kapten beneran ya. Siap, betul, siap. Iya. Sekarang sudah pangkat kapten ya? Siap, alhamdulillah saya sudah kapten. Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore itu waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Oma bal-balan hadir lagi nih. Duduk di samping saya ini sesama arek Lamongan ini. Dua arek Lamongan yang sekarang tinggal di Sidoarjo. M. Kusen. Selamat sore, Komandan. Selamat sore, Mas Wif. Iki pertanyaan rodok basa-basi. Ya apa kabar Dan? Alhamdulillah, Mas Wif, sore ini dalam keadaan sehat dan segar bugar, Mas Wif. Amin. Tapi rambutnya putih kabeh jadi. Ini mungkin kena silu aja, Mas Wif. Yang penting jelas jiwanya yang masih muda, Mas Wif. Siap. Nah ini ketemu M. Kusen. M. Kusen ini mantan pemain Deltras Sidoarjo ya. Lama main di Deltras. Tapi sebelum ke Deltras ini sejatinya itu diterima di Persebaya Surabaya. Kalau saya nggak salah ingat ya, Komandan Kusen ini diterima di Persebaya, tapi instruksi dari pimpinan di kesatuan mengharuskan masuk Deltras Sidoarjo. Ceritanya begitu kan? Siap, betul, Mas Wif. Ya, saya mungkin sedikit menceritakan kenapa sampai saya ke Deltras, Mas Wif. Awalnya ya kurang lebih tahun 2024 lah. Saya setelah 2004 ya, 2004 saya setelah dari Vietnam, ya, kebetulan ada antar angkatan se-ASEAN itu di Vietnam. Setelah pulang dari sana itu saya dipanggil Persibaya untuk mengikuti Piala Gubernur. Nah, yang pada saat itu kebetulan saya ya sudah terpilih untuk mewakili Persibaya untuk mengikuti Piala Gubernur. Nah, setelah mengikuti Piala Gubernur dan kebetulan kami diminta untuk Persibaya, untuk memperkuat Persibaya yang sebenarnya itu. Oh iya. Tapi karena ya sebelumnya mohon maaf Mas Wif, saya sebelumnya kan sudah berulang-ulang kali saya ya dipanggil untuk mengikuti seleksi Persibaya. Nah, karena mungkin nasib saya kurang beruntung, saya belum bisa memperkuat Persibaya. Dan kebetulan pada saat itu setelah Piala Gubernur itu saya sudah siap untuk diambil Persibaya, sampai saya dipanggil untuk Haji Santo waktu itu almarhum itu. Nah, karena saya ya mempunyai atasan dan kebetulan kami ada perintah lah untuk mengikuti ya Deltras pada saat itu. Akhirnya pimpinan saya untuk mengizinkan kami untuk ke Deltras. Itu ceritanya. Itu kan ini ya, Komandan ini kan tentara memang ya. Waktu itu dinasnya di Arhanud Gedangan Sidoarjo ya. Betul Mas, saya kebetulan dinas saya di Arhanud, makanya ya kedekatan mungkin emosional satuan saya dengan Pemkab Sidoarjo, makanya komandan saya
mengizinkan dan menginstruksikan kami untuk memperkuat tim Deltras, Mas. Dan waktu sebelum ngomong Deltras ya, waktu dipanggil di Persibaya itu kalau nggak salah kan 2004 menuju 2005 ya. Betul, Mas. Itu karena munculnya Taufik ya. Betul. Munculnya Arif Arianto. Siap. Berarti bareng mereka itu. Ya. Pada saat itu, Mas, kami satu tim, Mas. Nah, sama Taufik, sama Arif, sama Nugroho Mardianto, dan ada Kurnia Salasa kalau nggak salah. Kami juga banyak yang lupa. Ya, kebetulan kami berempat kalau tidak salah, atau kami berlima, itu kami yang dipanggil untuk ke Persibaya. Jadi saya, Taufik, Arif Arianto, itu yang diantara itu yang dipanggil ke Persibaya. Nah, karena saya tidak jadi ke Persibaya, akhirnya ada satu slot itu yang tersisa itu akhirnya teman saya ya stopper juga, itu Nugroho Mardianto, itulah akhirnya mengisi slot saya itu, Mas. Oh iya. Jadi tahu ini kan. Musim itu sebenarnya musim yang menyenangkan sebenarnya karena Persibaya main ke Liga Champion Asia kan. Betul, Mas. Saya sangat luar biasa itu pada saat itu, musim yang sebenarnya musim yang sangat luar biasa. Tapi karena instruksi komandan ya, Siap. pimpinan ke Deltras, akhirnya pilihannya ke Deltras. Siap. Ya. Anda Itu mungkin rezeki dan jodoh saya mungkin. Oh iya. Akhirnya panjang ya musim di Deltras kan 2005. Alhamdulillah, ya sampai kurang 2011 lebih saya ya? 7 musim, Mas. Kalau tidak salah 7 musim saya membela Deltras. Itu apa Dan yang bikin akhirnya ya awalnya kan terpaksa ya kan, bukan terpaksa. Awalnya harus mengikuti instruksi pimpinan ke Deltras, tapi kemudian terus berada di Deltras kan. Apa yang membuat kemudian seorang M. Kusen itu memutuskan ya sini Deltras ini? Ya, Mas, sebenarnya tidak ada terpaksa, Mas. Saya hanya ingin berkarir saja sebenarnya. Dimanapun sebenarnya kami ya sangat mencintai istilahnya sepak bola, Mas. Nah, kenapa saya sampai bertahan lama? Karena terus terang ya kami memang sangat menginginkan karir di sepak bola itu dan pengabdian itu yang saya jaga, Mas. Sekali setia selamanya. Selamanya, siap gitu. Bersama Deltras, momen yang susah dilupakan apa Dan? Pasti banyak lah momennya, tapi pasti ada momen yang Ya, kalau dengan Deltras ini sebenarnya momen yang sangat-sangat tidak bisa kita lupakan tuh pada saat-saat kita selalu beberapa kali itu hampir terdegradasi itu, Mas. Oh iya. Itu yang iya. 3 kali Dan kemudian itu 2005. ya alhamdulillah saya Dua tidak kali ya? 2005 dua kali, Mas. Dua kali. Kalau untuk tahunnya saya kurang ingat ya. Yang saya ingat itu ya pada saat itu, waduh, kok hampir menuju degradasi. Tapi alhamdulillah kita ya selama saya bela saya belum pernah sampai di atas terdegradasi. Namun untuk menaikkan, alhamdulillah saya dari Liga 2 kita naikkan ke Liga 1. Oh iya, ke ISL waktu itu. ISL betul. ISL. Dan ada satu momen juga waktu itu kalau nggak salah Deltras 2008 ya, nomor 3 Copa di Palembang. Ya betul, itu pas zamannya Coach Mama. Ya, Coach itu Mama kita Al-Haddad. dapat prestasi, alhamdulillah Copa juara 3. Dan di Deltras itu kan mainnya stopper terus bek kanan ya. Siap. Itu memang dari awal dulu dari main bola memang di situ. Kalau mulai dari awal, Mas, saya juga berganti-ganti posisi, Mas. Saya sempat jadi posisi gelandang bertahan. Ya. Saya stopper dan bek kanan. Jadi di antara tempat itulah yang sering saya tempati, Mas. Tapi yang paling fokus ya itu kebanyakan saya
karena karakter saya kan, sebenarnya karakter saya itu kan destroyer itu kan, Ya. itu. Nah, itu saya itu lebih senang di Stopper. stopper mas. Cuman karena body saya kurang tinggi ya itu biasanya kita. Tapi alhamdulillah dengan saya latihan jumping itu ya masih bisa lah menghalau pemain-pemaman asing pada saat itu. Nah, ini kan asli ini Lamongan yo. Podon desone saja nih kan. Atau dari dari kota lah ya. Kalau saya membayangkan diri saya sendiri aja. Dulu saya berlatih SSB main bola itu harus ke jauh-jauh ke Gresik. Nah, kampungnya Komandan Kusen ini juga Lebih kampung lagi mas. Iya, lebih di barat lagi. Nah, dulu berkenalan sepak bola, berlatih sepak bolanya dulu di mana dan? Atau justru bukan sepak bola yang pertama ditekuni? Betul mas, saya sebenarnya tambah bukan di sepak bola. Kalau sepak bola mungkin bakat alam lah mas. Karena tahu sendiri mas, kita di ujung dari pedalaman sana, walaupun Lamongan di daerah Jawa, tapi kan di jauh dari perkotaan. Di sana tidak ada klub SSB ataupun sepak bola. Ya kita karena bakat alam saja mas. Tapi dulu kebetulan saya mungkin suka olahraga, semua olahraga saya cintai. Tapi yang paling senang memang dari kecil sepak bola. Cuman kami dari kecil memang tidak ada fasilitas untuk kayak semacam yang sekarang ini sekolah sepak bola itu mas. Terus bal-balannya kok iso akhirnya jadi pemain bal iku ndak? Nah, itu ceritanya itu kan saya dulu sekolah di luar Jawa mas. Saya di NTT. Nah, kebetulan saya antar SMA ya. Saya SMA 1 Negeri Kupang. Dan kebetulan ya karena bakat alam tadi mas, tahu-tahu saya bisa main bola dan bisa terpilih menjadi pemain SMA 1. Dan pada saat itu pertandingan antar SMA dan mahasiswa. Dan kebetulan SMA saya itu bisa menembus sampai 4 besar berhadapan dengan mahasiswa itu. Nah, itu ceritanya. Setelah itu baru saya ya di Kupang itu kan ada Persatuan Sepak Bola Kupang, PSK Kupang itu mas. Iya. Itu baru saya direkrut. Setelah SMA itu saya main bolanya itu PSK untuk Kupang. PSK Kupang. Untuk mengikuti ya Prapon NTT. Nah, itu sudah pernah. Dan pada saat itu kan pernah ada Liga 2 juga, divisi divisi 2 di Namanya divisi seluruh 2, Indonesia ya. itu dulu. Nah, itu kami pernah ikut dari PSK Kupang untuk main di Jawa Tengah itu di Stadion Sriwedari kalau nggak salah. Itu mas. Jadi otodidak kalau saya bilang, karena bakat alam saya ini. Dari sepak bola itu juga yang mengantarkan jadi tentara. Betul mas, karena dengan saya latihan sepak bola dan olahraga yang lainnya itu saya terbina fisik saya dan alhamdulillah saya ya dapat prestasi untuk masuk ke TNI mas. Nah, setelah masuk itulah saya baru dibina di Jawa Timur nih mas. Di PSAD. Di PSAD Jawa Timur itu. Nah, itu berkembang saya karena PSAD waktu itu kan ikut internal Persibaya. Oh ya, kompetisi internal Mungkin Persibaya. ada seperti yang senior-senior saya, contohnya ya Mas Toto Anji, Mas Mustaqim, nah itu Coach Mustaqim. Itu mas. Jadi terasanya menjadi lebih bagus lagi ketika di PSAD dan Betul. main di internal Persibaya. Siap. Itu yang kemudian menjadikan Coach Kusen selalu komandan langsung Dipanggil sering seleksi untuk seleksi Persibaya itu ya? Persibaya. Siap. Nah, ini guyonannya tentara itu kan selalu begini. Kalau dulu kan masih kopral ya? Siap. Kopral. Sersan mas. Habis itu sersan ya? Sersan ya? Sersan. Sersan. Kalau di kehidupan tentara kan sersan. Kenapa senang main bola? Karena kalau pas main bola jadi kapten kan? Siap, betul. Kapten di rumput hijau. Siap. Nah, tapi sekarang ini luar biasa Komandan Kusen ini.
dulu kapten di lapangan hijau. Siap. Akhirnya sekarang jadi Kapten beneran, Mas. beneran ya? Siap, betul, siap. Iya. Sekarang sudah pangkat kapten ya? Siap, alhamdulillah saya sudah kapten beneran, Mas. Jadi kalau dulu saya memang kapten di lapangan hijau dan itu ya menjadi kebanggaan dan alhamdulillah sekarang menjadi kenyataan. Jadi kapten beneran. Ya, Mas. Itu kan dulu dari Caba ya? Siap, betul. Caba terus akhirnya sekolah perwira. Siap. Sepak bola sangat membantu waktu itu untuk Sangat-sangat membantu, Mas, karena berkat saya sepak bola saya mendapat rekomendasi atau dispensasi dari pimpinan saya, komandan saya, atasan saya akhirnya sekolah perwira ya tanpa tes lah, Mas. Langsung kami diberikan memo sama pimpinan saya. Langsung perwira dan sekarang sudah kapten beneran ya? Siap, betul. Dinas di mana sekarang udah? Nah, untuk sementara yang sekarang ini saya dinas di Jasdam 5 Brawijaya, Kodam 5 Brawijaya, Mas. Nah, selain di Kodam, aktivitasnya sekarang jadi asisten pelatih Delta Sidoarjo. Siap, betul. Untuk sekarang ini ya alhamdulillah ya berkat dukungan dan support dari pimpinan saya, ya kan. Saya sekarang ini diizinkan untuk melatih atau menjadi asisten pelatih di Delta Sidoarjo, Mas. Sebelumnya sempat di Tira Persikabo ya? Betul. Untuk tahun 2016 saya menjadi asisten Tira Persikabo. Pada saat itu kan Coach Lawrence itu, habis itu Coach Lawrence diganti, saya dengan Coach Ivan Kolev, nah yang terakhir dengan Coach Rudi. Dan sekarang kembali lagi ke Delta Sidoarjo. Siap, Mas. Arek Lamongan yang memulai karir sepak bola profesionalnya di Delta, Kembali. sekarang kembali ke Delta Sidoarjo. Siap. Nah, itu dulu kawan-kawan obrolan bola kali ini. Obrolannya bersama Komandan Kusen, panggilannya komandan. Dari dulu panggil komandan karena tentara. Siap. Dulu kapten di lapangan hijau, sekarang kapten beneran di apa? Karir tentara di Siap. militernya ya. Itu dulu kawan-kawan. Kalau mau menikmati obrolan sepak bola, tetap di sini di Koma Bal-Balan. Terima kasih banyak komandan. Terima kasih, Mas Mif. Selamat sore. Selamat sore. Kenapa sore? Karena sore waktu yang menyenangkan bermain sepak bola.